Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhihim aturab." Jika kalian melihat orang yang memuji kalian, maka lemparlah debu di wajahnya. Dalam arti apa? Benci, jangan suka pujian, jangan suka dipuji, bencilah. Itu pujian bahaya, mudarat, menimbulkan sifat ujub, menimbulkan sifat sombong, menimbulkan sifat dia merendahkan orang lain nantinya. Lebih baik dicaci daripada dipuji. Mudaratnya pujian banyak. Rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih fid dharain amin. Ila qawlihi wa kana al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma idza satamahu ahadun yaqulu lahu ya akhi in kana qawluka sidqan fa sayujazikallahu bisidqika in kana kaziban fallahu asyaddu nikmatan minni lak. Berkata Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, ketika dicaci oleh seseorang, maka beliau mengatakan, wahai saudaraku, jika ucapan kamu benar, maka Allah akan membalas, Allah akan memberikan balasan yang baik untuk kamu dengan kejujuranmu. Tapi jika ucapanmu adalah dusta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dahsyat balasannya daripada aku untukmu. Laqad latamahu insanun marratan ala wajhih radhiyallahu ta'ala anhu falam yataghayyar. Bahkan beliau pernah ditempeleng oleh seseorang suatu waktu di wajahnya, dan beliau tidak marah, mayataghayyar, tidak berubah. Bal qala man qaddara hadza, bahkan beliau mengatakan, siapa yang menakdirkan hal ini? Wa qila lahu Allah ta'ala qaddarahu, maka dikatakan kepadanya yang menakdirkan hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala afatarawna anni arud qada Allah, kemudian beliau berkata, apa kamu melihat bahwasanya aku akan menolak takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa kana Ibnu al-Muqanni rahimahullah ta'ala yaqul kadmul ghaidi aula min zullil i'tidar. Beliau bin Qani rahimahullah berkata bahwasanya menahan diri daripada amarah lebih baik daripada hinanya untuk meminta maaf, daripada hinanya meminta uzur. Wa qila lahu marratan mal farqu bainal huzun wal ghadab, faqala al huzun yakun min mukhalafati man huwa fawqak li hawak, wal ghadab yakun min mukhalafati man huwa dunak li hawak. Bedanya sedih dan marah. Maka kemudian dijawab bahwasanya sedih itu adanya daripada menentang seseorang yang di atasnya karena hawa nafsunya, sedangkan marah adanya daripada melawan seseorang yang di bawahnya karena hawa nafsunya. Waqad kana Abu Muawiyah al-Aswad rahimahullah ta'ala yad'u liman nala minhu. Beliau Abu Muawiyah al-Aswad, semoga beliau dan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan bagi seseorang yang mencacinya. Diawali dari Sayyidina Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hiburan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidah Sabab Ahlil Jannah, beliau dan Sayyidina Hasan, pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga nantinya. Dan beliau adalah termasuk yang meniru dan meneladani daripada akhlak kakeknya, dan begitulah seharusnya. Yang lebih utama, yang lebih berhak
untuk meneladani kebaikan daripada seseorang adalah anak cucunya sendiri. Kalau kakeknya adalah seseorang yang punya sifat sabar, punya sifat tawadhu, punya sifat sayang, punya sifat husnudzon, punya sifat menghormati orang lain, cuma sifat dan lain sebagainya, maka yang lebih berhak untuk mendapatkan atau meneladani akhlak daripada seseorang adalah anak cucunya. Dan lebih berhak, karena mereka lah adalah orang-orang yang terdekat dengannya. Mereka lah adalah yang lebih tahu daripada orang lain, karena mereka lah yang mendapatkan warisan darinya. Yang warisan itu ramas sebagai tanda simbol daripada kedekatan. Makanya al-anbiya mewariskan ilmu. Maka siapa yang paling dekat para nabi? Yang paling dekat dengan nabi adalah ulama, karena mereka lah yang mendapatkan warisan daripada Nabi Muhammad SAW. Maka sangat tidak pantas kalau seorang yang menjadi keturunan Nabi Muhammad, anak cucu Nabi Muhammad, tapi tidak meneladani akhlak beliau, tidak ada syafaqah warahmah, tidak ada menghormati orang lain, yang keluar dari lisannya caci maki, yang keluar dari lisannya kata-kata yang kasar, yang keluar dari lisannya hanya sesuatu yang membuat marah daripada kakeknya, dan itu lebih menyakitkan daripada orang lain yang bukan cucunya jika itu datang daripada cucunya sendiri. Dan itulah yang diharapkan daripada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Harus lebih baik akhlaknya daripada yang lain, harus lebih menghormati daripada orang yang lain, harus kata-katanya lebih indah daripada yang lain, harus akhlaknya lebih bagus daripada yang lain, karena mereka lebih berhak untuk membanggakan, menyenangkan kakek mereka Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga anak cucu para ulama, anak cucu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena anak cucunya ulama, anak cucunya wali Allah kemudian tidak berakhlak dengan akhlak yang baik. Sukanya hanya disanjung, sukanya hanya dihormati, tidak meneladani sedikit pun daripada sifat kakeknya yang orang besar, yang seharusnya dia lebih berhak untuk mendapatkan itu. Ya, termasuk adalah akhlak daripada Sayyidina Husain bin Ali, cucu langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dicaci maki seseorang, maka beliau tidak marah, dan beliau juga tidak menjawabnya dengan kata-kata yang tidak baik. Beliau hanya mengatakan, jika ucapan kamu benar, maka Allah akan membalas dengan balasan yang baik. Kamu jujur. Kenapa didoakan dengan kebaikan? Karena dia jujur dengan menyampaikan sesuatu yang buruk yang ada pada dirinya. Ketika ada seseorang, contoh ini, ketika ada seseorang melihat kawannya yang kemudian dilihat di pakaian daripada kawannya itu ada kalajengking yang sedang berjalan menuju lehernya untuk menyengatnya, sedangkan dia enggak merasa. Diingatkan, "Suf ya fulan, di belakang baju ente ada kalajengking." Ketika diingatkan, kira-kira dia harusnya terima kasih atau marah? Harusnya apa? Terima kasih, senang, jazakallah khair, ente kasih tahu anak, jazakallah khair, ente ingatkan anak. Kalau tidak ente ingatkan anak enggak sadar ada akan bahaya, dia akan terima kasih. Begitu juga seseorang ketika ada sifat jeleknya, ketika ada sifat buruknya, ketika dia dalam kelalaian, dalam kemaksiatan, ada sifat yang enggak terpuji, kemudian ada orang menyampaikan kepadanya, ente ini bakhil, ente ini enggak punya akhlak, ente ini kata-katanya kotor. Dan kalau itu terbukti benar, berarti alhamdulillah, syukur, diingatkan, disadarkan, disampaikan. Itulah Sayyidina Umar
radhiyallahu taala anhu yang beliau mengatakan rahimahullah imra'an ahda ilayya uyubi. Sayyidina Umar mendoakan, ayo siapa yang memberitahu tentang kekuranganku, aku akan doakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyampaikan kekurangan dan aibku, aku akan doakan. Karena alhamdulillah diingatkan. Itu adalah kebaikan untuk kita. Ketika seseorang menyampaikan sesuatu yang jelek tentang kita, jika itu benar, maka itu adalah orang yang baik, mau menyampaikan sesuatu yang tujuannya untuk kebaikan kita. Makanya kadang-kadang mereka itu lebih suka kata-kata yang keluar dari musuh mereka daripada sahabat mereka sendiri. Kenapa? Karena ketika kata-kata yang keluar daripada musuhnya itu keluar semuanya apa adanya. Jadi keburukan-keburukannya disampaikan. Ente ini, ente begini, ente begini. Kalau sahabatnya enggak, cuma yang baik-baik aja disampaikan. Ente masya Allah rajin ya, masya Allah, ente gini-gini. Padahal dalam hati, wah dia juga punya sifat begini, enggak disampaikan sifat buruknya. Sehingga temannya ini merasa selalu dalam kebaikan, selalu dalam kesempurnaan. Karena sahabatnya selalu yang disampaikan kebaikan, pujian, nggak pernah mencela, nggak pernah menyampaikan keburukannya, nggak pernah mengingatkan keburukannya. Tapi ketika seseorang itu nggak ada kedekatan, apalagi ada permusuhan, dia akan sampaikan semuanya. Oh, ente punya sini, ente pernah begini, ente pernah begitu. Nah, sehingga salafus saleh kadang lebih suka seseorang yang mencela daripada seseorang yang memuji. Lebih suka seseorang mencela daripada yang memuji. Kenapa? Karena dengan dicela dia akan introspeksi diri, akan diingatkan, wah iya ternyata benar dia, ana diomongin begini-begini, ternyata memang seperti itu. Wah, ana harus introspeksi, ana harus belajar, ana harus berubah, ana nggak mau seperti itu lagi. Bagus. Ternyata misalnya pun ternyata nggak benar, dia ngomongin anak begini-begini, ternyata nggak benar, ya minimal dia bisa hati-hati. Oh berarti ternyata omong itu, tapi anak khawatir anak terjerumus, anak akan lebih menjaga jangan sampai anak terjadi punya sifat seperti yang disampaikan. Nggak ada salahnya. Sedangkan seseorang yang memuji dirinya, pujian itu sesuatu yang buruk baginya. Pujian akan menimbulkan bahwasanya dirinya memiliki kebaikan. Ente masya Allah, ente di kelas paling soleh, ente di kelas paling akhlak mulia. Timbul sifat sombong, timbul sifat merasa lebih baik, dan itu keburukan. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhihim at-turab." Jika kalian melihat orang yang memuji kalian, maka lemparlah debu di wajahnya. Dalam arti apa? Benci, jangan suka pujian, jangan suka dipuji, bencilah. Itu pujian bahaya, mudarat, menimbulkan sifat ujub, menimbulkan sifat sombong, menimbulkan sifat dia merendahkan orang lain nantinya. Lebih baik dicaci daripada dipuji. Mudaratnya pujian banyak, cacian. Ustaz, tapi anak hawas dicaci, anak hawas dikatain begini, bahkan sampai nyebut hewan kepada anak. Loh, ketika dia nyebut, misalnya anggaplah dia nyebut hewan sama ente, ente merasa ente benar hewan? Kan enggak. Apa ente merasa dia Tuhan? Ucapannya benar, ucapannya pasti? Enggak. Terus kan sudah jelas bohongnya, sudah jelas salah, ngapain marah? Iya, yang ngomong Nabi, yang ngomong orang jujur, yang ngomong Allah. Sudah orang tahu, orang bodoh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kenapa harus tersinggung? Ya, kalau misalnya ada, anggaplah misalnya ada hewan, kok hewan ngomongin ente begini-begini, ente marah sama hewan? Enggak, kenapa? Namanya hewan, ya anggaplah hewan dia. Seperti yang dikatakan, ya, biarlah anjing bergonggong kafilah, sudah anggaplah hewan. Ngapain ente harus marah? Apakah ketika misalnya dia ngomongin ente adalah pezina, ente adalah pelacur, ente adalah orang jahat, kemudian ente jadi orang jahat, ente jadi pelacur? Enggak ada manfaatnya.
Justru yang sebelum-sebelumnya kita katakan, justru kalau kita jawab, kita hilang segala-galanya. Kita hilang pertama yang sebagaimana kita katakan, berarti kita nggak ngambil pelajaran daripada hinaan orang lain. Harusnya kita ambil pelajaran. Benar nggak anak seperti itu ya? Oh iya, bisa jadi anak benar. Ambil pelajaran, anak akan menghilangkan sifat buruk itu. Kalau nggak benar, anak harus hati-hati. Pertama itu. Kedua, ya, dia akan kehilangan pahala. Siapa yang dicaci maki sebelumnya sudah jelaskan, 1 caci maki 10 pahala, 2 caci maki 20 pahala. Dia jawab, hilang pahala itu. Nanti sama-sama orang buruknya sama dia, nggak ada bedanya itu sama dia. Ya, ketiga, dia akan kehilangan doa malaikat. Siapa yang dicaci maki? Malaikat membelanya, malaikat mendoakannya. Hilang sudah kalau dia dijawab. Keempat, ente membuat sedih Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjawab, ketika Sayyidina Abu Bakar awalnya nggak menjawab, kemudian akhirnya nggak kuat menjawab, Rasul marah, sedih, langsung Rasulullah pergi bangun. Ya, itulah yang terjadi kepada Nabi. Kita menjawab, kita menjadikan Nabi. Kenapa? Karena Nabi bukan seperti itu. Ini mau ikut akhlaknya siapa? Apa Nabi dicaci maki, menjawab dengan cacian juga? Apa juga demikian? Bahkan nggak usah jauh-jauh Nabi, guru-guru kalian sudah tirulah guru-guru kalian. Apa mereka caci maki ucapannya? Nggak usah jauh-jauh. Mereka lah yang diteladani, nggak usah meneladani orang lain. Nggak usah ikut-ikutan ketika dicaci maki, kita mencaci maki juga. Ya, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Bayangkan sebuah tempat di mana hidup terasa tenang, nyaman, dan penuh gaya. Dirancang untuk masa depan, setiap detail kami pikirkan demi kenyamanan dan keamanan Anda. Hunian modern dengan teknologi pintar, fasilitas lengkap, dan suasana asri. Inilah awal kehidupan baru Anda. Neo Natura, the new natural lifestyle.